Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Selama sebulan terakhir, benteng pegunungan selatan-selatan telah mendapatkan kembali sebagian dari kekuatannya, tetapi korbannya masih ada di benak semua orang. Tidak lama sebelumnya, ini adalah lokasi pertempuran yang menghancurkan. Saat ini, pertahanan benteng pegunungan selatan-selatan jelas mencengangkan, lagi pula, banyak elit yang tinggal di dalam kota. Secara total, ada resimen ksatria suci dari kuil ksatria, 3 regu pemburu iblis kelas kaisar, dan 4 regu pemburu iblis kelas raja, serta ratusan dari 6 kuil besar, semuanya menjaga perbatasan benteng pegunungan selatan-selatan. Selama sebulan terakhir, bala bantuan gelombang kedua telah tiba di benteng pegunungan selatan. Bahkan jika iblis menyerang sekali lagi, mereka siap untuk merespons dengan baik. Setengah dari meriam ajaib yang hancur telah diperbaiki, sedangkan yang rusak berat akan langsung diganti dengan yang baru. Tapi tentu saja, ini membutuhkan waktu. Master tambahan dari kuil Heller, Ling Xiao, dan master tambahan dari kuil ksatria, Han Qian, berdiri di tengah barisan, mengamati cakrawala. Di belakang mereka ada 10 pemuda yang mengenakan pakaian bela diri, dan di antara mereka, Long Hao Shen dan Keir. Kompetisi telah berakhir, dan Long Hao Shen dan Keir keduanya memperoleh hak untuk memasuki surga ilusi dengan pertunjukan yang mereka tunjukkan. Sekarang hari yang ditunggu-tunggu telah tiba, mereka akan menjelajahi tempat misterius itu. Mereka ada di sini, kata Han Qian dengan suara rendah. Dari jauh, perasaan menindas yang tak berbentuk perlahan muncul. Setelah menutup jarak, semua orang melihat tumpukan awan hitam dengan cepat menuju ke arah mereka. Menatap ke kejauhan, Long Hao Shen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Ini bukan jenis awan hitam apapun. Itu adalah naga hitam, penjaga pribadi Kaisar Dewa Iblis. Dan jumlahnya tidak sedikit. Naga hitam mendekat secara bertahap, turun perlahan sebelum mencapai tanah, pada jarak 1000 meter dari kekuatan aliansi kuil. Long Hao Shen menghitungnya, mengetahui dengan terkejut bahwa ada 3 naga hitam, di antaranya yang tertinggi mencapai ukuran 40 meter. Di punggung mereka, mereka membawa puluhan iblis lainnya. Agar memenuhi syarat untuk menunggangi naga hitam, mereka jelas bukan iblis biasa. Setelah ketiga naga hitam mendarat di tanah, aura kegelapan yang kuat menyerang indera semua orang. Kabut hitam yang menyembunyikan mereka dari pandangan dengan cepat menyusut saat mereka menyusut menjadi bentuk manusia yang kuat, menuju ke arah kekuatan aliansi kuil. Mendekati barisan depan adalah seorang pria parubaya yang tinggi, menawan, dan mengesankan. Sebelum berubah, dia juga menjadi naga hitam yang paling mengesankan dari ketiganya. Hal yang paling luar biasa adalah bahwa keduanya di sisinya bukanlah bagian dari penjaga kekaisaran naga hitam, tetapi 2 pria parubaya berambut ungu dan bermata ungu yang sangat tampan. Terhadap semua harapan, Long Hao Shen sudah pernah melihat keduanya sebelumnya. Itu lebih mengejutkannya untuk mengetahui bahwa mereka adalah 2 dari 4 iblis paling mengesankan yang dia lihat saat itu di Istana Bulan. Mereka adalah lengan kanan Dewa Iblis Bulan, yang bisa dikatakan seperti satu di antara 10.000 di klan Iblis Bulan. Di belakang ketiganya datang 2 anggota lain dari penjaga naga hitam kekaisaran, dan klan Iblis Bulan, serta selusin orang berambut oranye dan bermata oranye, yang tampak seperti manusia di luar, tetapi memancarkan perasaan sesaat. Ini adalah orang-orang dari klan Iblis Bintang, dan melihat mereka, Long Hao Shen bisa menebak apa identitas mereka. Dewa Iblis Bintang adalah peramal besar iblis, dan klannya juga merupakan penyihir terbaik di antara iblis. Mereka adalah salah satu jenis tipe ganda yang jarang terlihat, menjadi keduanya, penyihir dan pejuang, tetapi karena ini, sihir mereka bahkan lebih kuat. Tidak ada yang menyangka bahwa untuk eksplorasi surga ilusi, 3 ras iblis teratas semuanya akan mengirimkan iblis terkuatnya. Dan melihat pasukan seperti itu, dapat dengan mudah dikatakan bahwa mereka pasti akan memiliki kesempatan bagus untuk mengepung gerbang Gunung Selatan. Di antara iblis ini adalah 10 iblis muda, yang termasuk dalam beragam ras. Karena mereka masih jauh, dan diblokir dari pandangan iblis di depan mereka,
mereka masih tidak dapat diidentifikasi. Dengan sangat cepat, iblis ini tiba di depan pasukan aliansi kuil. Pria kekar yang tampaknya menjadi pemimpin pasukan naga hitam menyatakan, "Saya adalah pemimpin penjaga naga hitam kekaisaran yang dikendalikan oleh Kaisar Dewa Iblis, Huang Suo. Pemimpin kelompok Anda, keluarlah untuk berbicara." Dengan mendengus, Ling Xiao adalah orang yang menjawab, "Master Aula tambahan dari kuil Heller Ling Xiao." "Oh, tidak ada Dewa Iblismu yang datang hari ini, tapi hanya antek-antek mereka." Terlepas dari kekuatan-kekuatan musuh yang tangguh, bagaimana dia bisa menempatkan dirinya pada posisi yang tidak menguntungkan dalam fungsinya sebagai perwakilan dari 6 kuil besar? Itu benar, kali ini, tidak ada satupun Dewa Iblis yang datang, namun, kekuatan iblis ini sebagian besar sebanding dengan Dewa Iblis di paruh kedua peringkat. Faktanya, lebih dari 1/10 dari penjaga naga hitam kekaisaran Kaisar Dewa Iblis telah datang hari ini. Itu adalah kekuatan absolut Kaisar Dewa Iblis. Pemimpin penjaga naga hitam kekaisaran dengan tenang menjawab, "Tidak ada artinya mencoba membanjiri sisimu dengan kekuatan yang berlebihan hanya untuk pamer. Menurut kesepakatan, mari kita lakukan sesuatu dengan benar. Yang mulia, karena begitu murah hati, telah menyetujui tawaran Anda. Sekarang giliranmu untuk mematuhinya." Ling Xiao tidak berhenti waspada hanya karena kejujuran rekan-rekannya. Sebaliknya, dia merasa menggigil di tulang punggungnya. Dengan pemimpin pasukan naga hitam kekaisaran yang begitu tenang dan mantap, dia pasti tidak akan mudah ditangani. "Ikutlah dengan kami." Tepat setelah mengatakan itu, Ling Xiao melambaikan tangannya. Segera, beberapa makhluk hijau besar mendekat tanpa tergesa-gesa dari samping, menginjak tanah dengan beratnya yang besar. Ini adalah binatang ajaib dari peringkat ke-7. Meskipun kemampuan pertahanan dan serangan mereka tidak sekuat itu, mereka memiliki tubuh yang tangguh, bahkan melebihi naga hitam dari pasukan kekaisaran dalam ukuran. Mereka ahli dalam penerbangan jarak jauh dan membawa beban, dan hanya kuil Heller yang membesarkan mereka, karena bagaimanapun juga, para Heller agak lemah secara fisik, dan tidak dapat melakukan perjalanan dengan tunggangan untuk jarak jauh. Sebanyak 10 binatang tunggangan mendekat, merangkak di tanah. Dipimpin oleh Ling Xiao, manusia menaiki binatang tunggangan, dan menuju ke utara. Penjaga naga hitam kekaisaran berubah kembali menjadi mereka bentuk naga, mereka mengikuti dari belakang, menjaga jarak sekitar 1 kilometer dari binatang tunggangan. Di antara 10 orang yang dikirim oleh aliansi ada, selain Keyer, kenalan Long Hao Shen yang lain. Kapten pasukan pemburu iblis kelas Jenderal ke-8, Zhang Fangfang, juga berhasil memenangkan kuota masuk ke surga ilusi. Dia secara mengejutkan berada di puncak langkah ke-6 dan telah berhasil keluar sebagai pemenang setelah kesulitan masa lalunya. Pada saat itu, Long Hao Shen tidak tenang sama sekali. Sementara Ling Xiao dan Huang Suo sedang berbicara, dia telah melihat dua wajah yang dikenalnya, dan yakin bahwa pihak lain juga telah melihatnya. Itu adalah Yue Ye dan Leng Xiao. Mereka berdua benar-benar berpartisipasi dalam operasi kali ini, dan dari apa yang Long Hao Shen ketahui tentang mereka, dia benar-benar yakin bahwa mereka akan memasuki istana ilusi bersamanya. Long Hao Shen tahu tentang identitas Yue Ye, dan juga memiliki beberapa tebakan tentang Leng Xiao. Dia hanya terkejut karena dia tidak menyangka bahwa Leng Xiao juga akan memiliki posisi yang begitu tinggi di antara iblis. Leng Xiao tanpa diragukan lagi adalah musuh, jadi hidup atau matinya tidak akan menjadi masalah dengan cara apapun, tetapi Yue Ye adalah teman kerjasama mereka. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena bantuan Yue Ye, mereka akan menderita kesulitan besar di gua berdesis dan sangat mungkin, sebagian besar pasukan mereka akan musnah. Terutama selama perjalanan pulang mereka, itu karena bantuan Yue Ye bahwa semuanya berjalan lancar dan bahwa mereka telah kembali hidup-hidup. Memiliki teman kerjasama seperti itu di antara iblis tidak diragukan lagi merupakan hal yang baik untuk pasukan pemburu iblis kelas Jenderal ke-21, dan mereka akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan keuntungan darinya di masa depan. Bagian dalam surga ilusi tidak seindah namanya yang disimpulkan. Sehari sebelumnya,
Ling Xiao telah dengan sangat serius membagikan informasi yang sangat rinci mengenai surga ilusi kepada semua peserta operasi. Informasi kunci ini telah diperoleh dengan hilangnya nyawa manusia yang tak terhitung jumlahnya. Keir berkata dengan suara rendah, "Hao Shen, jangan khawatir. Kami akan memberinya bantuan ketika saatnya tiba dan dia akan baik-baik saja." Long Hao Shen menatap Keir dengan terkejut. Keir dengan tenang melanjutkan, "Dia membawa segel dari belati samsara yang dilepaskan oleh tungku spiritual samsara saya di dalam tubuhnya, jadi hidup atau matinya ada dalam genggaman saya. Tidak perlu takut dengan triknya. Untuk tindakan kita di masa depan, wanita ini akan menjadi penting, jadi kita tidak bisa membiarkannya mati di sini." Kata-kata Keir membantu Long Hao Shen untuk memperkuat tekadnya. Sebagai tanggapan, dia mengangguk padanya. Kuil ilusi terletak 60 km di sebelah utara benteng pegunungan selatan-selatan, di dalam hutan. Baik itu binatang tunggangan atau naga hitam, ini adalah jarak yang hanya membutuhkan beberapa menit untuk sampai. Dari kejauhan, area hutan lebat yang luas seluruhnya bisa dilihat di garis pandang mereka. Menatap hutan dari langit, mereka semua bisa merasakan skala besar yang telah dicapai hutan ini. Ini hanya bisa dilihat pertumbuhan kasar beberapa ribu tahun. Di bawah indikasi Ling Xiao, binatang tunggangan perlahan-lahan mendarat di luar hutan. Saat semua orang berturut-turut turun dari binatang tunggangan, iblis melakukan hal yang sama. Ditemani oleh dua raja iblis dari klan iblis bulan, Huang Suo bertanya dengan suara rendah, "Mengapa kita tidak langsung masuk dengan penerbangan?" Leng Xiao menjawab sambil mendengus, "Kamu bisa mencoba jika kamu mau. Tanah ini termasuk dalam lingkup kuil ilusi, yang merupakan kuil Dewi Alam yang tersisa. Dan hutan ini dilindungi oleh Dewi Alam yang sama ini. Anda ingin langsung masuk dengan penerbangan. Ini terlalu dini untukmu, tapi Kaisar Dewa Iblismu seharusnya bisa." Huang Suo dengan tenang menjawab, "Ayo pergi saja." Keduanya memimpin kelompok masing-masing, maju ke dalam hutan. Ketika mereka memasuki hutan, suasana langsung berubah, tetapi itu bukan kesan merasakan udara segar dan bersih. Aroma insipit yang manis menembus ke dalam hati mereka, seolah-olah membersihkan semangat mereka, dan perasaan tenang yang sulit untuk dijelaskan ini menyebabkan semua orang merasa sangat nyaman. Suara burung dan serangga sangat berbeda, dan fluktuasi air, bumi, dan elemen cahaya sangat kuat. Long Hao Shen memiliki kesan terkuat dari itu. Ketika dia mengambil langkah pertamanya ke hutan, dia segera merasakan kehangatan, seolah-olah kembali ke rumah. Seolah-olah semua yang ada di sana indah, dan memiliki perasaan keintiman untuknya. Setiap helai rumput dan setiap pohon tersenyum padanya, dan elemen cahaya mengelilinginya dengan lembut. Partikel unsur air dan bumi juga berputar di sekelilingnya, membasahi tubuhnya. Dengan perasaan yang begitu indah, Long Hao Shen merasa bahwa jiwanya dibersihkan berulang kali, karena semua perasaan dan kekhawatiran negatifnya memudar dengan damai. Tidak jelas, lapisan cahaya transparan ringan menutupi kulitnya. Seolah-olah panggilan alam membuatnya merasa seringan bulu. Berada di dekatnya, Keir segera merasakan perubahan pada tubuh Long Hao Shen. Dia juga memiliki reaksi yang sama, tetapi itu tidak sekuat Long Hao Shen. Bagaimanapun, dia adalah putra cahaya, dan karena pertumbuhan hutan terkait erat dengan cahaya, panggilan alam tidak hanya terwujud melalui sensasi baginya, tetapi melalui efek sihir yang nyata. Itu adalah salah satu bentuk paling lembut dari sihir yang ada, dan mampu memberikan amplifikasi yang sangat besar untuk afinitas unsurnya, sementara juga melemahkannya sampai batas tertentu. Long Hao Shen saat ini sama seperti Keir pada saat dia pertama kali memasuki menara kematian. Tepat pada saat ini, jiwanya tidak hanya dipenuhi dengan wawasan pemahaman, tetapi hanya dibanjiri kehangatan. Ini adalah perendaman total, seolah-olah tubuhnya dan bahkan energi spiritualnya dimurnikan oleh panggilan alam. Sebagai perbandingan, kondisi iblis tidak baik. Semua alis mereka berkerut, dan tubuh mereka mengeluarkan gas hitam saat mereka mencoba menahan energi alam dari sekitar mereka. Jika bukan karena instruksi Huang Suo, mereka pasti sudah menyerang, mencoba menghancurkan hutan di sekitarnya.
Alam itu penuh dengan vitalitas dunia, sedangkan kegelapan penuh dengan bayangan dan kedinginan, sehingga ketidakcocokan antara kedua entitas ini tidak dapat dihindari. Huang Suo berkata kepada Ling Xiao, berjalanlah sedikit lebih cepat jika kamu bisa. Klan saya dan saya tidak menyukai tempat ini. Jika terlalu lama, saya tidak akan dapat menjamin bahwa saya dapat mengendalikan mereka cukup lama. Ling Xiao memberikan jawaban yang tenang, coba saja. Meskipun kerjasama kami hanya sementara, kami tidak akan menggunakan trik apapun karena Anda memenuhi janji Anda. Saya hanya akan mengulangi sekali lagi bahwa ini adalah kediaman Dewi Alam. Ini tidak akan menjadi pelanggaran perjanjian kami jika Anda merusak lingkungan di sini, dan kuil ilusi melarang Anda masuk. Huang Suo mengerutkan alisnya, tetapi dengan cepat kembali normal. Mengangguk dengan tenang, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Di hutan, jalannya terjal dan sulit dilewati. Sebelum pergi, Ling Xiao telah berulang kali memperingatkan pasukan aliansi bahwa mereka tidak boleh merusak tanaman di sini apapun yang terjadi, atau itu akan dianggap sebagai permusuhan terhadap hutan ilusi. Saat mereka maju menuju jantung hutan, aura alam semakin kuat. Jika ini adalah iblis biasa, mereka mungkin tidak akan mampu menahan diri untuk melawan tindakan melawan menghancurkan pepohonan, tetapi karena ada iblis dari langkah ke-9 di antara mereka, mereka secara alami memiliki cara sendiri untuk menghadapi situasi tersebut. Setidaknya untuk saat ini, tidak ada masalah yang muncul pada aspek ini. Ling Xiao tidak berencana melakukan apapun di dalam hutan ilusi, menghormati kesepakatan antara kedua pihak. Meskipun iblis dan manusia adalah musuh bebuyutan, selama sejarah panjang mereka, ada beberapa keadaan tertentu ketika mereka datang untuk membuat kesepakatan atau transaksi, dan setidaknya sampai sekarang, belum ada hari ketika salah satu pihak tidak mematuhi komitmen mereka, atau kesepakatan semacam ini mungkin akan berhenti diterima. Dengan demikian, baik sisi manusia maupun iblis memiliki aturan yang harus mereka patuhi. Lebih penting lagi, situasi di surga ilusi juga tidak begitu damai, dan Ling Xiao tidak percaya bahwa mereka dapat menangani iblis yang ditugaskan untuk operasi ini. Oleh karena itu, tidak ada masalah tentang membiarkan mereka masuk. Lebih dari 1 jam setelah mereka memasuki hutan, pemandangan tiba-tiba menjadi terlihat dan cerah, dan bagian hutan yang lebat berubah menjadi semak yang luas. Saat garis pandang mereka menjadi begitu lebar, bahkan iblis tidak bisa membantu tetapi menghela napas berulang kali. Itu benar, tempat ini terlalu indah. Ini adalah lautan pepohonan yang bahkan mungkin disebut lautan bunga. Sejauh mata memandang, hanya semak belukar, kira-kira setinggi 1 meter, yang tampaknya menempati area tersebut dalam radius 100 km persegi. Di atas semak-semak ini tumbuh berbagai jenis bunga, masing-masing lebih indah daripada yang di sebelahnya, sementara masing-masing dari mereka sangat mempesona. Pada setiap langkah yang mereka ambil, jenis bau yang berbeda dapat dirasakan. Selain itu, beberapa kabut telah terbentuk di udara, membuat sinar matahari hari ini terlihat jauh lebih tidak menyilaukan. Kilau kabur dan lembut bergelombang di dunia bunga ini. Itu benar-benar layak untuk digambarkan sebagai ilusi. Di dalam lautan bunga ini membentang sebuah danau kecil. Ukurannya tidak besar, namun di atas diameter 200 meter yang kira-kira memanjang, esensi airnya bahkan lebih kaya dan aura kehidupan dengan lembut menyebar keluar darinya. Ling Xiao berhenti berjalan, melihat ke danau terdekat, kami telah tiba, inilah tempatnya. Huang Suo menatapnya dengan ragu-ragu, di mana kuil ilusi? Ling Xiao menjawab, itu tepat di dalam danau. Apa? Huang Suo menjawab, jangan bilang bahwa kita harus menyelam di bawah air. Bertentangan dengan apa yang mungkin diharapkan, ras naga hitam mereka tidak memiliki keengganan terhadap air, dan bahkan bisa menjadi naga di dalam air. Ling Xiao menjawab dengan jijik, menyelam di bawah air memang cara untuk mengakses kuil ilusi. Anda dapat mencobanya jika Anda mau, tetapi apakah menurut Anda akan sangat mudah untuk mengakses tempat yang hanya buka setiap 100 tahun sekali? Jika ini hanya tentang menyelam di bawah air, mengapa kita bahkan harus menunggu 100 tahun? Huang Suo bertanya dengan ragu, apa yang ada di air ini? Apakah itu segel? Ling Xiao menjawab,
mengapa saya harus memberitahu Anda tanpa kompensasi? Saat dia mengatakan ini, dia mengulurkan tangan kanannya ke arah Huang Shuo. Beberapa perubahan muncul di wajah Huang Shuo yang tidak didesain, tapi tetap saja, dia mengambil sesuatu dari penyimpanan dan meletakkannya di tangan Ling Xiao. Melihat objek itu, wajah Ling Xiao yang biasanya ketat segera mengungkapkan senyum langka, diikuti dengan kata-kata tenang, "Baiklah, izinkan saya memberitahu Anda. Di dalam air danau ini terdapat entitas antik yang maha kuasa. Dari catatan yang kita miliki, ini adalah penjaga Dewi Alam di masa lalu. Ia tinggal di sini setidaknya selama beberapa ribu tahun. Sini setidaknya